area yang ingin dikembangkan itu penerapan model pembelajaran yang berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Dalam mengembangkan area pengembangan yang hendak dicapai ini, strategi apa yang telah disiapkan? Adapun strategi yang akan dilakukan atau yang disebutkan di sini, yang pertama, guru akan menganalisis bagaimana karakter siswa, bagaimana latar belakang siswa, sehingga dia mampu mengklasifikasikan siswa berdasarkan karakteristik tersebut, sehingga proses pembelajaran akan lebih mudah. Selanjutnya guru memilih berbagai macam metode pembelajaran serta media pembelajaran, sehingga sebagaimana tadi kurikulum merdeka yang bersifat fleksibel, otomatis ada banyak pilihan metode dan media yang bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang saya bisa tangkap di sini, strategi yang akan dipersiapkan Bu Mega dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan serta area pengembangan yang dari dicapai. Yang pertama itu menyiapkan beberapa metode pembelajaran, ya. Kemudian menyiapkan beberapa media pembelajaran, menganalisis gaya belajar siswa serta karakteristik siswa. Nah, kalau boleh tahu metode pembelajaran yang akan diterapkan sebagai strategi itu metode apa saja? Akan metode ceramah, metode langsung siswanya langsung praktik, menggunakan juga beberapa media seperti media audio visual seperti video pembelajaran, serta sejenis poster. Baik, Ibu Mega, saya kira cukup ya percakapan pra observasi kita sebelum Bu Mega masuk ke kelas. Insyaallah sebentar saya akan ikut serta masuk ke dalam kelas untuk melihat langsung ya, bagaimana Bu Mega menerapkan tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan yang dari dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan sesuai dengan apa yang disampaikan pada percakapan ini. Ya, semoga sukses, insyaallah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Megawati, dan juga terima kasih kepada Ibu Andi Malina SPD selaku pengajar praktik yang bisa hadir pada kegiatan pendampingan individu sekaligus lanjutan kegiatan CKP pada kesempatan pagi hari ini, lanjutan pasca observasi. Jadi kita hari ini insya Allah akan memasuki tahapan ketiga ya. Yang awalnya kita laksanakan pra observasi, kemudian setelah itu dilanjutkan observasi kelas, dan sekarang kita masuk ke ketiga, yaitu pasca observasi. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya kepada Ibu Megawati selaku ya guru PAI yang telah melakukan ya praktik pembelajaran ya berdiferensiasi. Boleh disampaikan kembali Ibu Megawati tujuan pembelajaran yang disampaikan pada saat observasi di kelas? Pembelajaran tersebut ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ketentuan dan tata cara sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempunyai perilaku yang taat dan disiplin dalam beribadah. Iya, kasih ya. Selanjutnya, saya sedikit ingin menyampaikan hasil observasi ya, pembelajaran ya di kelas. Ini juga menjadi evaluasi bersama ya, baik saya sendiri sebagai supervisor, kemudian Ibu Mega sebagai guru PAI. Jadi sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang telah saya baca pada RPP Ibu Megawati, ada 2 aspek dan strategi pengembangan.
Dan ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan di kelas. Yang pertama itu penerapan ya model pembelajaran. Jadi catatan saya di sini itu pelaksanaan model pembelajaran dalam pengelompokan berdasarkan ya kemampuan siswa. Kemudian berdasarkan minat siswa itu dikelompokkan dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Catatan saya sebagai supervisor di sini, pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan itu terintegrasi dalam model pembelajarannya. Jadi ada perbedaannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi ini disebut berdiferensiasi proses yang bervariasi dalam penyajian materi dan juga kontennya. Kemudian saya juga menyaksikan Ibu Megawati memberikan pilihan kepada siswa sesuai dengan kelompoknya dalam memilih sumber belajar, gaya belajar yang disenangi murid, seperti membaca buku, sumber buku, belajar melalui gambar, kartu dan video. Pertanyaan saya, dari aspek dan strategi pengembangan yang diterapkan oleh Ibu Megawati, bagaimana perasaannya pada saat menerapkan strategi dan pengembangan tersebut? Setelah melaksanakan metode tersebut, saya merasa lebih senang atau lebih bahagia ketika menerapkan metode tersebut, karena metode itu adalah metode yang sangat fleksibel diterapkan dalam kelas, di mana kelas itu terdiri dari berbagai macam siswa, baik itu karakter maupun minatnya dalam belajar. Serta metode pembelajaran ini adalah metode yang memberikan dampak tidak hanya kepada siswa yang hanya aktif dalam pembelajaran, tetapi mencakup semua siswa yang ada di dalam sebuah kelas. Serta metode ini juga memberikan dampak seperti siswa merasakan keberadaannya atau partisipasinya diakui ada di dalam kelas tersebut, sehingga siswa tersebut merasa bahwa dia mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Ya, baik, Ibu Megawati, terima kasih. Selanjutnya, ini kan Ibu Megawati baru pertama kali ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu Mega sendiri, ya bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya? Apakah mengasihkan, ya cocok untuk Ibu Mega, cocok untuk anak-anak, atau hanya sepihak saja? Kalau menurut saya, semuanya bisa cocok, misalkan satu guru. Metode ini bisa membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, dan untuk siswa lebih mudah memahami materi dan lebih mudah mendalami materi yang diberikan. Hal ini dapat mencakup semua murid yang ada di kelas. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sesuatu hal yang baru, ataukah sebelumnya sudah pernah mendengarkan namun ya masih belum mengenal lebih dalam lagi? Baik, sejauh ini Pak, saya mengenal metode ini dari Bapak sendiri, karena sebelumnya belum pernah. Oh begitu. Pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu Mega ketahui pada saat proses pendampingan penanian pembuatan RPP ya. Itu baru pertama kali ya, sebelumnya belum pernah. Alhamdulillah, berarti ini menjadi tambahan ilmu buat kita ya, dan mudah-mudahan bisa diimbaskan juga kepada teman-teman yang lain. Oke, baik Ibu Megawati, selanjutnya ya, saya ingin mendengarkan dulu ini refleksinya Bu Mega ini dalam kegiatan, belajar kegiatan pra-observasi, kemudian lanjut ke observasi kelas. Kira bisa nggak diceritakan ya kegiatan kita sampai hari ini pada percakapan pasca observasi? Seperti saya bisa mendapatkan contoh metode-metode baru, bisa menerapkannya dengan siswa-siswa yang bisa dibilang mempunyai kepribadian yang berbeda. Misalkan dulu di kelas 4 ada beberapa siswa yang hanya suka
suka belajar ketika ia menggambar. Oleh karena itu, ketika menggunakan metode-metode yang lama, ia hanya mengerjakan sebuah gambar yang tidak punya tujuan dan tidak punya hubungan dengan materi pelajaran. Sehingga dengan metode ini, kita bisa menyangkut-pautkan atau mengintegrasikan antara gambar dan materi pelajaran. Baik, dalam kegiatan kita ya, dari rentetan pertama sampai hari ini, ada tidak catatan-catatan khusus ya, yang menjadi catatan utama buat Ibu Mega dalam pengembangan kapasitas diri kita ya, sebagai guru dalam hal menerapkan ya, pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, merencanakan lagi atau mempersiapkan hal-hal yang mendukung pelaksanaan metode diferensiasi ini, seperti halnya menyiapkan berbagai macam metode-metode pembelajaran yang berbeda serta menyediakan media-media yang berbeda pula, sehingga siswa lebih leluasa atau lebih diberikan kebebasan untuk memilih metode atau media yang ingin digunakan, serta tak lupa pula menyediakan beberapa sumber belajar yang berbeda-beda sesuai dengan minat, bakat, serta kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin ada tantangan yang dihadapi pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bisa disampaikan? Baik, ada pun beberapa tantangannya seperti yang kita ketahui bahwa saya pertama kali menerapkan metode ini. Oleh karena itu, terkadang masih bingung bagaimana cara menerapkannya dan siswa masih belum beradaptasi dengan metode ini, sehingga masih terkadang sulit mengatur siswa, bagaimana membagi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang tadi bahwa sesuatu yang pertama kali adalah salah satu bentuk proses belajar meskipun ada beberapa kekurangan. Dan berdasarkan tadi ada koreksi dari proses observasi, yaitu tidak ada diferensi produk. Oleh karena itu, guru berusaha untuk menerapkan diferensi produk tersebut. Baik. Ya, alhamdulillah ya Ibu Mega. Jadi ada beberapa catatan-catatan ya, yang menjadi perhatian buat Bu Mega ya dalam proses ini. Nah, dari catatan-catatan yang telah Ibu Mega jadikan sebagai perhatian utama dalam pengembangan kapasitas diri sebagai guru ke depannya, khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, dari catatan itu rencana tindak lanjutnya itu seperti apa? Ada pun rencana tindak lanjutnya, yaitu saya sebagai seorang guru akan berusaha mencari materi-materi, informasi serta wawasan-wawasan tambahan yang berhubungan dengan penerapan metode berdiferensiasi, agar saya nantinya ketika menerapkan metode ini lagi akan lebih mudah menerapkannya kepada siswa, sehingga hasil dari metode ini akan lebih maksimal dibandingkan sebelumnya. Dan saya akan juga berusaha untuk menyiapkan berbagai macam media-media yang bisa digunakan siswa untuk menciptakan sebuah produk-produk, membimbing siswa agar bisa menciptakan sebuah produk-produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ya, terima kasih Bu Mega. Mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya ini bisa dijalankan dengan baik, dengan lancar, sehingga berdampak ya positif bagi perkembangan proses pembelajaran anak di kelas. Ya. Selanjutnya ya kita masuk ke kesimpulan dari proses kegiatan yang kita lakukan 3 tahap, pra observasi, kemudian masuk observasi kelas, kemudian hari ini kita masuk ke kegiatan pasca observasi. Kesimpulan apa yang bisa Ibu Mega dapatkan dari proses dari awal hingga hari ini? Dari berbagai macam penerapan tadi, setelah menerapkan hal itu, saya merasa banyak manfaat yang bisa diambil, seperti halnya siswa akan lebih aktif, lebih mudah memahami, lebih paham secara mendalam materi pelajaran. Oleh karena itu saya akan
berusaha untuk menggali informasi serta pengetahuan dari beberapa guru-guru yang sudah berpengalaman, baik itu mencari informasi pula di berbagai media-media seperti internet maupun beberapa buku-buku yang membahas tentang metode belajar. Sekali lagi terima kasih Bu Mega atas waktunya. Ya, alhamdulillah saya kira cukup untuk kegiatan percakapan pasca observasi.